Shalom saudaraku, Kejadian 10 ayat 21 sampai 32 menjadi penutup dari daftar bangsa-bangsa yang menyoroti keturunan Sem, leluhur bangsa-bangsa yang kelak menjadi bagian penting dalam rencana keselamatan Allah. Allah bekerja melalui generasi dan sejarah. Inilah yang menjadi topik bahasan kita di hari ini. Jika sebelumnya Alkitab mencatat keturunan yang berhasil secara duniawi namun menjauh dari Tuhan, maka pada bagian ini menegaskan sisi lain dari karya Allah. Tuhan setia bekerja secara bertahap melalui silsilah generasi dan waktu untuk menggenapi rencananya. Nah saudaraku, bagian ini mengingatkan kita bahwa sejarah manusia bukan sekedar catatan nama dan juga wilayah, melainkan panggung tempat Allah mengerjakan kehendak-Nya dengan setia. Bacaan di hari ini di Kejadian 10 ayat 21 sampai 32. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter dan Mas. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asur, Arpaksad, Lut dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter dan Mas. Arpaksad memperanakan Selah dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hasar, Mawet, dan Yerah, Hadoram, Usal dan Dikla, Obal, Abimael, dan Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semua keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefat, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah terpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Nah saudaraku, tiga kebenaran sejati yang menjadi renungan kita di hari ini. Pertama, Allah memelihara garis keturunan sesuai rencananya di ayat 21 sampai 23. Dalam firman Tuhan ini secara khusus mencatat keturunan Sem dengan detail, membawa kita untuk mengerti bahwa Allah tidak bekerja secara acak saudara, melainkan dengan rencana yang begitu jelas dan terarah. Di tengah dunia yang tampaknya kacau di masa itu, Allah sedang mempersiapkan jalan keselamatan melalui satu garis keturunan yang akan dipakainya. Dari kebenaran ini menolong kita untuk mengerti bahwa Allah tidak pernah kehilangan kendali atas sejarah, bahkan melalui proses yang panjang dan tampak biasa. Karena itu saudara percayalah bahwa hidup kita tidak pernah berjalan tanpa tujuan. Tuhan bekerja melalui proses, waktu, dan ketaatan sehari-hari untuk mengenapi kehendak-Nya. Yang kedua saudara, Allah menentukan waktu dan batas kehidupan manusia di ayat 24 sampai 30. Alkitab mencatat bahwa pembagian wilayah dan generasi yang dikerjakan Allah dengan begitu rapi untuk membuktikan bahwa Allah berdaulat atas tempat, waktu, dan peran setiap manusia. Tidak ada bangsa, keluarga, atau pribadi yang berada di luar kendali Tuhan saudara. Manusia sering merasa dapat menentukan arah hidupnya sendiri, tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa Allah tetap memegang kendali penuh atas seluruh sejarah kehidupan dunia.
Karena itu saudara, mari hiduplah dengan kesadaran bahwa setiap musim hidup saudara ada di dalam tangan Tuhan. Jangan pernah iri pada perjalanan orang lain, tetapi setialah menjalani panggilan Tuhan bagi hidup saudara sendiri. Yang ketiga, Allah menggenapi rencananya melalui kesetiaan antar generasi di ayat 31 sampai 32. Nah, saudara, di pasal ini ditutup dengan penegasan bahwa bangsa-bangsa tersebar sesuai dengan kehendak Tuhan. Rencana Allah tidak pernah berhenti pada satu generasi, tetapi diteruskan dari generasi ke generasi hingga tergenapi sepenuhnya. Kesetiaan satu generasi membuka jalan bagi karya Allah di generasi selanjutnya. Nah, saudara, apa yang tampak kecil di hari ini dapat menjadi bagian penting dari rencana besar Allah. Sebab itu, hiduplah setia di hari ini. Ketaatan kita sekarang ini bisa menjadi fondasi iman bagi anak-anak dan generasi yang akan datang. Pertanyaan saudara, apakah saya percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam perjalanan hidup saya? Apakah saya setia menjalani peran yang Tuhan percayakan meski terlihat sederhana? Dan apakah warisan iman yang sedang saya tinggalkan bagi generasi berikutnya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan mempercayakan Engkau bekerja melalui sejarah dan generasi. Ajari saya untuk hidup setia dalam peran yang Engkau berikan, agar hidup saya dipakai untuk menggenapi rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, saudara, mari arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidup saudara, meneguhkan langkah hidup saudara, dan memakai hidup saudara sebagai bagian dari rencana Allah yang kekal dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, jika membutuhkan doa pendampingan rohani atau konseling, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada renungan SKS berikutnya. Shalom.